Dalam rangka mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di regional Jawa, Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa. Acara yang digelar pada 13 hingga 15 September 2024 secara hybrid di Surabaya ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan menuju The 10 Indonesia Sharia Economic Festival atau ISEF yang akan diselenggarakan di Jakarta. Saya Kanza Tamarindora mengajak Anda bergabung dalam Indonesia Forward. Untuk menggali lebih dalam apa saja yang ditawarkan FESYAR Jawa 2024, sudah hadir bersama kita di Indonesia Forward Bapak Muhammad Nur Nugroho, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Nunu. Waalaikumsalam. Selamat datang. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Nunu, kita ingin tahu Pak, apa sih latar belakang penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR di Jawa Timur? Latar belakang kita melaksanakan FESYAR ini adalah perkembangan ekonomi syariah yang semakin menarik belakangan ini. Bahkan kalau kita lihat di global, itu beberapa negara ingin sekali berkecimpung di dalamnya. Kita lihat misalnya Australia, mereka ingin menjadi produsen daging halal terbesar di dunia. Lalu ada juga Brazil yang ingin menjadi produsen unggas halal yang terbesar di dunia. Ada lagi Korea yang mereka ingin menjadi pusat turisme yang halal friendly, halal tourism. Lalu yang dari situ kita lihat Indonesia potensinya itu sebenarnya besar sekali untuk bisa berkiprah juga. Kalau kita lihat setidaknya ada dua faktor. Jadi yang pertama dari sisi penduduk, itu kita juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar. Lalu dari sisi size ekonomi, kita GDP-nya merupakan yang terbesar di antara negara-negara anggota OIC. Dan kalau kita lihat dari sisi ranking Indonesia di antara negara-negara Islam itu, kita masih ranking ketiga di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Walaupun ini posisinya sudah lebih baik dibandingkan tahun 2021-2022 itu masih di ranking 4. Nah itu latar belakangnya kita harus mencoba lebih besar lagi, effort lebih kita lebih usaha lagi untuk bisa menjadi yang utama di ekonomi syariah global. Ya, jadi perlu naik peringkat lagi ya di atasnya Pak ya? Betul sekali. Oke. Karena kita potensinya besar. Ya, potensinya besar. Dan bisa. Ya. Kemudian bagaimana Pak perkembangan FESYAR dari tahun ke tahun sejak pertama kali diadakan? Kalau FESYAR dari awal itu kita lihat perkembangannya cukup signifikan. Jadi ini merupakan yang tahun yang ke-11. Jadi dari awal itu mulai dari penyelenggaraannya, baik dari sisi jumlah peserta atau pengunjung, lalu dari sisi aktivitasnya, dan juga dari sisi variasinya itu juga meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun, termasuk di tahun ini. Ya, dari tahun ke-11 ya digelar. Apa Pak kira-kira ini perbedaan utama antara FESYAR tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Kalau perbedaannya yang utama adalah dari sisi tema.
tema itu kita selalu mengikuti dengan perkembangan yang relevan saat ini. Saat ini tentunya digitalisasi itu yang sangat sedang hype ya. Jadi tema FESYAR kali ini memang kita tema utamanya adalah sinergi untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi syariah di Jawa. Nah, tapi kita fokusnya ke proses digitalisasinya. Nah, di situ selain temanya, kita juga dari sisi eventnya juga lebih banyak. Dan misalnya untuk seminar, workshop, dan talk show, itu kita akan ada 7 talk show, seminar, talk show, dan workshop. Lalu dari sisi business matching itu juga kita hadirkan lebih banyak UMKM, dan yang juga berbeda adalah dari sisi penyelenggaraan event-event lainnya. Misalnya tausiah. Tausiah itu tausiah kita mengadakan ada 2 yang kali ini. Kita akan mengundang Gus Ikdam dan Habib Syekh. Tahun lalu itu cuma 1. Dan satu lagi yang paling penting sebenarnya yang perbedaannya dibanding tahun-tahun sebelumnya, itu kita melakukannya di Masjid Nasional Al-Akbar. Ini pertama kalinya kita langsungkan di masjid. Sebelumnya kita lakukan di tempat lain, namun sebagian saja katakanlah tablik akbar itu hanya dilakukan di sini. Nah, sekarang kita benar-benar lakukan hampir seluruhnya di Masjid Nasional Al-Akbar. Itu supaya kita mendapatkan girohnya syariah. Ya, jadi sudah mulai tergambar ya tentang FESYAR Jawa 2024. Kita masih akan mengulasnya lebih dalam lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Kita masih melihat potensi untuk pengembangan dan kreativitas pesantren itu masih besar. Karena di situ pesantren banyak anak-anak mudanya, kita kenal mereka sangat kreatif dan mereka juga sangat familiar dengan digital dan Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Buka hari dengan ragam kabar berkualitas yang mewarnai pagi Anda. Sementara di ibu kota, seorang pria diduga copet diberikan hadiah bogem mentah lantaran mencopet ponsel peserta unjuk rasa kawal MK di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Jangan lewatkan Redaksi Pagi, Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas di pagi hari. Pertandingan penentuan nasib Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024 menghadapi Guinea akan digelar tertutup. Laga ini dijadwalkan akan berlangsung pada 9 Mei mendatang. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day di jam-jam berikut. Live di CNN Indonesia. Anda kembali bersama Indonesia Forward dan kita masih membahas gelaran Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2024 bersama Bapak Muhammad Nur Nugroho, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Pak Nunu, kalau tadi kita sudah mengulas latar belakang digelarnya FESYAR, nah di bagian kedua ini kita akan semakin membahas lebih dalam lagi nih tentang apa saja isi gelaran Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa Timur ini. Nah Pak, ini bisa dijelaskan lebih detail kegiatan seminar dan workshop terkait ekonomi syariah apa saja yang akan diselenggarakan dalam FESYAR tahun ini? Baik Mbak Dora, jadi dalam FESYAR Jawa 2024 ini kita akan ada 4 seminar, 2 talk show, dan 1 workshop. Untuk seminarnya kita ada 1 yang flagship, yaitu terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, ini akan membahas tentang bagaimana ekonomi syariah ke depannya dan apa-apa saja yang perlu dilakukan untuk mengembangkan ekonomi syariah. Nanti untuk pembicaranya ada dari Bank Indonesia, dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, lalu ada dari Kenex, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, dan juga dari akademisi. Lalu yang kedua ada seminar penguatan ekosistem produk halal. Nah, ini juga untuk memperkuat
ekosistem produk halal, bagaimana cara mengembangkannya, dan ini lebih ke sisi supply-nya. Jadi bagaimana penyedia produk halal itu dikembangkan, dan juga dari sisi faktor-faktor pendukungnya yang lain. Nah, di sini nanti akan ada beberapa pembicara, yaitu dari BPJH Kementerian Agama, lalu ada dari akademisi juga, dari FEB UNER, dan akan ada dari 2 pelaku ekonomi. Lalu yang ketiga adalah seminar yang terkait dengan model pemberdayaan usaha pesantren dan juga UMKM syariah. Nah, ini akan ada 3 pembicara di sini, ada dari Kenex dan dari pelaksana juga, pelaku usaha, ada 1 orang CEO Hijab, dan juga pelaku pusat pemberdayaan industri halal dari Kemenperin. Lalu yang ketiga, kita juga ada seminar terkait dengan pemberdayaan ekonomi produktif melalui optimalisasi dana ZISWAP. Nah, ini lebih banyak bagaimana mengembangkan dana ZISWAP ini sebagai financing untuk kegiatan ekonomi syariah dan juga untuk UMKM. Dan juga untuk pesantren, ini juga akan dapat memanfaatkan dana ZISWAP ini. Lalu untuk talk show itu ada 2, yaitu yang pertama gerakan sadar wakaf atau lelang wakaf, dan yang kedua adalah talk show mengenai peran digitalisasi dalam halal lifestyle. Dan terakhir kita ada 1 workshop untuk sertifikasi nazir. Jadi di sini ini sertifikasi yang diberikan oleh Profesi Badan Wakaf Indonesia atau LSP BWI. Jadi itu ada 7 event terkait dengan seminar, talk show, dan workshop. Jadi sudah disiapkan sejumlah pembicara ya. Iya, nah, betul. Kemudian bagaimana ini Pak proses bisnis matching di Feshare dan siapa saja pihak-pihak yang diharapkan terlibat dalam kegiatan ini? Untuk bisnis matching ini ada 3 kelompok besar. Jadi yang pertama adalah UMKM-nya itu sendiri. Jadi bisnis matching di sisi perdagangan, atau kita coba mendorong penjualan dari UMKM. Jadi di sini dari banyak UMKM yang kita hadirkan di sini akan kita pertemukan dengan potensial buyer. Nah, potensial buyer ini dari macam-macam, ada dari dalam negeri dan juga luar negeri. Untuk yang dari luar negeri kita coba hadirkan dari beberapa negara. Ini ada dari Abu Dhabi, Arab Saudi, lalu dari Australia, Amerika, India, Mesir, Vietnam, dan juga terakhir dari Jepang. Selain itu juga akan ada beberapa pembeli lain, baik dari sisi domestik, itu bisa bersifat agregator ataupun pembeli langsung. Lalu selain untuk meningkatkan sales atau penjualannya, kita ada business matching juga untuk financing UMKM ataupun pesantren. Yaitu kita menghadirkan ada beberapa bank di sini yang bisa memberikan pendanaan dalam bentuk kredit kepada UMKM. Nah, untuk menjembatani itu, jadi untuk supaya UMKM bisa memperoleh financing melalui bank, itu kita ada business coaching juga. Jadi business coaching ini untuk melatih para UMKM agar bisa mencatat atau membukukan seluruh transaksi keuangannya secara sistematis dan bisa menyusun laporan keuangan, sehingga ini bisa digunakan untuk mengajukan kredit ke bank. Selain itu juga coaching kita lakukan untuk pemasaran UMKM, produk UMKM dan juga pesantren, yaitu untuk bisa memasarkan di platform digital. Kita coba ajarkan kepada mereka apa-apa saja step yang perlu dilakukan sehingga bisa masuk akses ke pasar digital. Nah, harapannya kalau sudah masuk ke digital ini jadi tidak terbatas, Mbak Dora. Selain pembeli domestik, juga pembeli luar negeri bisa ikut serta di situ, bisa untuk mencari barang-barang dan bisa membeli langsung. Ya. Kemudian bagaimana Bank Indonesia melihat potensi pesantren, Pak, sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah dan produk halal di Jawa Timur? Jadi potensi pesantren untuk pengembangan ekonomi syariah dan produk halal itu memegang peran kunci.
karena pesantren itu sebagai pusat pendidikan Islam atau ilmu syariah. Jadi di situ diharapkan literasinya sudah terbangun. Lalu di samping itu pesantren juga memiliki unit usaha. Jadi mereka dalam melaksanakan program pendidikannya, mereka berusaha mandiri dengan memiliki unit usaha. Nah ini yang bisa mendukung perkembangan ekonomi syariah tadi. Jadi dari sisi literasinya sudah ada, tinggal didorong di sisi pengembangan UMKM-nya. Nah di sini kita masih melihat potensi untuk pengembangan dan kreativitas pesantren itu masih besar. Karena di situ pesantren banyak anak-anak mudanya, kita kenal mereka sangat kreatif dan mereka juga sangat familiar dengan digital, dan itu diharapkan bisa mendorong kreativitas untuk meningkatkan produknya. Jadi selain untuk meningkatkan pemasaran, juga dari sisi diversifikasi produknya diharapkan mereka juga bisa lebih kreatif, dan juga dari sisi pendidikannya mungkin bisa didorong dengan memberikan semacam pelatihan untuk wirausaha atau entrepreneurship. Jadi kami melihatnya pesantren merupakan potensi yang besar untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah dan juga pengembangan produk halal. Ya, jadi harus bisa beradaptasi ya di era digital ini. Kemudian Pak Nunu, bagaimana dukungan dari Bank Indonesia terhadap pengembangan pesantren sebagai pusat inovasi produk halal di Jawa Timur? Jadi beberapa dukungan yang sudah kita berikan kepada pesantren adalah dalam hal penguatan rantai nilai produk halal, yaitu untuk mendorong terbangunnya ekosistem nilai produk halal melalui beberapa hal. Misalnya yang pertama sertifikasi produk halal, dan juga sertifikasi untuk RPH, rumah potong hewan, dan juga untuk rumah potong unggas. Dan juga kita coba mengembangkan beberapa zona khas atau kuliner halal, aman, dan sehat. Dan juga kita di beberapa pesantren itu kita buka yang namanya toko bahan baku atau tobaku, dan juga kita membantu pesantren yang bergerak di produksi bahan pangan itu bentuknya adalah infratani atau integrated farming with technology and informasi. Jadi di situ kita sudah masukkan unsur teknologi cukup tinggi untuk membantu pertanian. Dan juga dari sisi pembiayaannya kita melakukan optimalisasi ZISWAP. Ini untuk kesejahteraan dan pengembangan ekonomi dan juga bisnis pesantren. Itu dana ZISWAP lumayan hemat kami cukup besar dan bisa dimanfaatkan untuk produktif, termasuk untuk produksi di pesantren. Lalu yang berikutnya adalah fasilitasi untuk akses ke pembiayaan tadi, ke perbankan. Jadi selain lewat ZISWAP, pesantren juga bisa kita coba untuk memiliki akses ke perbankan melalui capacity building, termasuk untuk penguatan tata kelola dan juga keuangannya. Dan juga otomatis peningkatan kapasitas sumber daya manusianya melalui berbagai upaya capacity building untuk meningkatkan keterampilan usaha dan bisnisnya. Oke, selanjutnya kita ingin mengetahui nih, apa saja daya tarik Fesyar Jawa yang tidak boleh dilewatkan, tapi ditahan dulu Pak, karena kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Dan kalau kita lihat breakdown lebih dalam lagi, itu sumbangan ekonomi syariah itu sangat besar. Jadi kalau bisa dibilang sektor unggulan yang dari ekonomi syariah itu adalah dari sisi pertanian, lalu ada lagi industri makanan minuman, Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan informasi berkualitas untuk memulai aktivitas. Sebuah truk bermuatan tanah seberat 25 ton menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Letjen S. Parman, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Jangan lewatkan CNN Indonesia Today, Senin jam 10 pagi lewat 5 menit dan Selasa sampai Jumat jam setengah 10 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti
perkembangan media sosial terkini bersama CNN Indonesia. Akibat Sungai Citanduy dan Cikidang meluap, ribuan rumah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terendam banjir. Membahas topik yang ramai diperbincangkan netizen bersama narasumber pilihan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Connected. Senin sampai Jumat jam 1 siang lewat 15 menit live di CNN Indonesia. Anda kembali bersama Indonesia Forward dan kita masih membahas gelaran Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2024 bersama Bapak Muhammad Nur Nugroho, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Pak Nunu, kita ingin tahu apa saja produk UMKM yang akan dipamerkan dan bagaimana seleksi UMKM yang terlibat? Produk yang akan kita pamerkan banyak sekali, Mbak Dora. Jadi mulai kategori UMKM untuk produk fashion, ada juga untuk kerajinan atau craft, lalu produk integrated farming, ini merupakan bahan makanan, dan juga produk makan minuman halal yang ready to eat. Ini kita tampilkan baik secara offline, kita bisa lihat langsung, atau untuk pemirsa yang di luar atau yang tidak datang ke sini itu bisa melakukan melihat langsung secara online. Dan juga selain produk UMKM itu, kita juga akan menampilkan Ziswa Corner. Kita juga sediakan live show untuk produk tenun gedok dari Tuban, dan juga batik tulis Surabaya. Dan juga untuk dari BI sendiri kita menyediakan fasilitas untuk penukaran uang rupiah. Dari OJK juga mereka akan membuka satu booth itu mengenai sistem informasi debitur, dan juga ada BI Library, lalu konsultasi perlindungan konsumen, dan ada beberapa kegiatan fun games. Dan terkait dengan bagaimana seleksinya, itu pada dasarnya seluruh peserta UMKM yang menampilkan produknya adalah UMKM yang berasal dari Jawa. Jadi seluruh Jawa kita kumpulkan. Jadi dari masing-masing wilayah itu kita punya kantor perwakilan Bank Indonesia. Mereka dari sana sudah menyeleksi, dan selanjutnya hasil seleksi mereka seluruhnya disampaikan ke kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur. Nah, kita yang melakukan final selection. Ya, jadi banyak UMKM yang akan dipamerkan dan tentunya sudah diseleksi ya, Pak ya. Betul sekali. Ya. Kemudian bagaimana kontribusi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Jatim hingga saat ini? Kalau melihat kontribusi ekonomi syariah terhadap ekonomi Jawa Timur, itu kita bisa lihat dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timurnya dulu ya. Pada triwulan 2 2024 ini Jawa Timur tumbuh sekitar 4,98% year on year. Ini meningkat dibanding triwulan 1. Triwulan 1 itu hanya 4,81%. Nah, ini merupakan sesuatu yang positif, dan kalau kita lihat breakdown lebih dalam lagi, itu sumbangan ekonomi syariah itu sangat besar. Jadi kalau bisa dibilang sektor unggulan yang dari ekonomi syariah itu adalah dari sisi pertanian. Pertanian itu share-nya cukup besar. Lalu ada lagi dari sisi industri makanan minuman. Lalu masih banyak lagi yang lain, dan kalau kita lihat share-nya itu sekitar 26% lebih. Jadi kontribusinya cukup besar, dan juga kita dari sisi pembiayaan syariah, tadi kan dari sisi pertumbuhan ekonominya, dari sisi pembiayaan syariahnya itu juga meningkat cukup tinggi. Jadi sampai dengan pada Juli 2024 itu pembiayaan oleh perbankan syariah itu meningkat sekitar 12,4% year on year. Ini jauh lebih tinggi dibanding yang perbankan konvensional. Dan juga dari sisi pangsa penyaluran pembiayaan perbankan syariah itu terhadap total seluruhnya, total pembiayaan di Juli 2024 itu mencapai sekitar 7,72%.
ini meningkat kalau dibandingkan 5 tahun sebelumnya itu sekitar hanya 6%. Jadi ada kontribusi yang cukup signifikan dari ekonomi dan keuangan syariah terhadap ekonomi Jawa Timur. Ya, jadi ini kabar baik ya, ada peningkatan-peningkatan tadi. Ya, Pak Nunu, kemudian apa indikator untuk mengukur peningkatan kualitas ekonomi syariah di Jatim? Kalau kita coba mengukur kekuatan ekonomi syariah, mungkin indikatornya belum terlalu banyak ya, tapi kita bisa lihat dari tingkat literasi. Jadi secara reguler itu kita melakukan survei untuk melihat tingkat literasi dari masyarakat di Jawa Timur ini terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Jadi untuk posisi tahun 2023 itu tingkat literasinya semakin baik. Jadi kalau sebenarnya kita ya lihat yang dari sisi well literatednya itu sekitar 28%. Jadi sebenarnya yang well literatednya itu masih bisa dibilang masih ada potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu kita berupaya mendorong literasinya melalui kegiatan seperti FESYAR Jawa 2024 ini. Ya, apakah literasi tadi menjadi tantangan besar ini Pak? Atau ada tantangan lainnya untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah di Jawa Timur? Iya, kalau berbicara tantangan, memang yang utama adalah literasi. Karena itu merupakan dasar ya. Jadi kita harus mengutamakan pemahaman dulu. Kalau kita sudah pemahamannya cukup, baru kita akan melakukan mengimplementasikannya dalam bentuk entah konsumsi atau produksi produk-produk halal. Jadi di sini tingkat literasi keuangan syariah itu yang masih perlu didorong. Tapi selain itu ada tantangan yang lainnya. Ada beberapa yang setidaknya menjadi catatan kami ya, Mbak Dora. Jadi yang berikutnya adalah dari sisi tenaga ahli. Jadi untuk kita mendorong literasi, kita butuh tenaga-tenaga ahli yang bisa mendorong baik dari sisi lifestyle-nya ataupun dari sisi produknya dan sebagainya. Nah itu kita masih perlu banyak tenaga ahli, dan juga tantangan lainnya otomatis persaingan dengan produk-produk non-syariah gitu. Karena ini masih sebagian masyarakat masih bisa memilih antara dua itu. Jadi dan persaingannya relatif cukup tinggi. Dan juga satu lagi yang jadi tantangan adalah dari sisi infrastrukturnya. Jadi untuk pengembangan ekonomi syariah itu kita butuh pusat pelatihan, inkubator bisnis syariah, dan juga pasar halal dan berbagai infrastruktur lainnya yang kita lihat masih terbatas dan perlu dikembangkan. Ya, jadi masih ada pekerjaan rumah ya untuk membereskan tantangan-tantangan itu tadi. Kemudian Pak Nunu, apa ini harapan BI terhadap pengaruh acara ini dalam meningkatkan kesadaran ekonomi syariah di masyarakat dan tentunya terhadap perekonomian Jatim secara keseluruhan? Harapannya ya dengan pemahaman dan juga penyuluhan ataupun edukasi yang kita berikan, ekonomi syariah ini akan bisa berkembang lebih cepat. Seperti tadi potensinya masih banyak. Itu yang akan kita dorong. Ya, jadi secara garis besar, FESYAR Jawa 2024 ini merupakan bentuk dukungan Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah di daerah, serta dalam rangka menjaring agen-agen potensial pengembangan ekonomi syariah demi mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Terima kasih Bapak Muhammad Nur Nugroho, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur sudah bergabung bersama kami. Dan jangan lupa hadir dan mencari inspirasi di FESYAR Jawa yang akan digelar di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pada 13 hingga 15 September 2024. Maju terus ekonomi syariah Indonesia. Saya Kanza Tamarindora pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.